ketahui pada saat saya menjelaskan stasiun sterilizer. Yang pertama ada fungsi beserta alat, yang kedua alur beserta SOP, yang ketiga parameter keberhasilan beserta losis, dan yang keempat ada K3 yang harus diperhatikan dalam proses pengolahan, dan yang kelima ada troubleshooting. Di sini saya akan menjelaskan apa sih stasiun sterilizer. Stasiun sterilizer adalah bejana bertekanan yang akan merebus TBS hingga menjadi TBR dengan yang menjaga temperatur dari 125 sampai 135 derajat Celcius. Di PT Kayong Agro Lestari ini memiliki 3 bejana sterilizer, yang dimana satu bejana sterilizer ini berkapasitas 60 ton. Kemudian juga sterilizer ini memiliki alat-alat. Sebelumnya saya akan menggambarkan alat-alat dari sterilizer atau tabung dari sterilizer. Ini berupa alat-alat yang digunakan di stasiun sterilizer, yang dimana yang pertama ada pressure valve. Ini berfungsi untuk mengetahui tekanan dari bejana sterilizer ini. Dan yang kedua ada safety valve. Ini berfungsi untuk mengatur atau alat atur sebagai apabila step berlebih ini digunakan untuk safety valve-nya. Kemudian yang ketiga ada inlet valve, yang dimana pada inlet valve ini berguna untuk masuknya steam dari bejana sterilizer. Yang ketiga ada exhaust valve, di mana exhaust valve ini berfungsi untuk mengeluarkan steam. Dan yang kelima ada pipa kondensat, yang dimana pipa kondensat ini berfungsi untuk mengeluarkan air dari kondensat tersebut. Nah, di stasiun sterilizer ini juga ada namanya strainer, yang dimana strainer ini berfungsi untuk mengidentifikasi apabila ada berondolan yang masuk ke dalam pipa tersebut. Kemudian juga ada steam sprayer, di mana steam sprayer ini berfungsi untuk mendistribusikan steam yang akan masuk ke dalam bejana sterilizer, gunanya untuk supaya proses sterilizer itu dapat berjalan langsung. Kemudian juga di sterilizer memiliki indikator ataupun sirine, yang dimana sirine ini berfungsi untuk apabila pada saat perebusan dia berwarna merah. Apabila setelah saat proses perebusan dia bertanda berwarna hijau. Kemudian di dalam sterilizer ini ada rail track, yang dimana rail track ini berfungsi untuk jalan masuk keluarnya dari lori yang akan direbus. Kemudian juga ada pun alur dari sterilizer ini.
tekanan 1,5 bar, yaitu untuk mengeluarkan generation atau mengeluarkan uap dari bejana atau mengeluarkan udara dari bejana sterilizer. Dan yang kedua, peak 2,5 ini untuk melakukan penyusutan dari buah tersebut. Nah, untuk peak ketiga ini yaitu untuk melakukan holding atau tekanan steam untuk menuju ke inti-inti buah tersebut. Terus berfungsi untuk menonaktifkan enzim lipase. Yang kedua untuk melunakkan air, melunakkan buah, dan yang ketiga melepaskan inti dari cangkangnya. Tadi sebelumnya saya juga lupa menjelaskan fungsi dari sterilizer ini. Yang pertama ada mengaktifkan enzim lipase. Yang kedua melunakkan buah. Yang ketiga mengurangi kadar air. Yang keempat melepaskan brondolan dari tandan. Dan yang kelima melepaskan inti dari cangkang. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sterilizer ini ya. Jadi yang pertama ada mengaktifkan enzim lipase, yang kedua ada melunakkan buah, yang ketiga mengurangi kadar air, yang keempat melepaskan brondolan dari tandan, dan yang kelima melepaskan inti dari cangkangnya. Di mana pada PT Kayong Agrolestari ini memiliki 15 step yang sudah saya jelaskan tadi. Pada peak pertama itu dengan waktu 24 menit, dan untuk peak kedua dengan waktu 20 menit, dan untuk peak ketiga dengan waktu 46 menit. Nah, ini berupa step atau triple peak yang digunakan di PT Kayong Agrolestari. Kemudian juga pada saat untuk merebus buah matang itu dengan waktu 90 menit, sedangkan untuk buah lewat matang direbus dengan waktu 80 menit. Adapun di sini saya akan menjelaskan cara mencari rumus kapasitas sterilizer, yang dimana dengan rumus S kali N kali J dikali 60 menit dibagi T. Di sini S tersebut adalah jumlah bejana sterilizer yang digunakan di PT Kayong Agrolestari. Kemudian N ini lori yang digunakan dalam satu sterilizer, yaitu berjumlah 4. Kemudian dikali jumlah kapasitas lori yang digunakan dalam satu lori, yaitu 15 ton per lori dikali 60 dibagi waktu yang digunakan dalam merebus TBS ini di PT Kayong Agrolestari, yaitu 120 menit, yang dimana 120 menit ini dengan buka tutup pintunya, yang dimana hasilnya yaitu 90 ton per jam. Sedangkan untuk mencari squenching time-nya dengan rumus jumlah lori dikali kapasitas lori kali 60 dibagi
sarung tangan. Gunanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses pengolahan berlangsung. Kemudian ada pun parameter dari keberhasilan di stasiun sterilizer ini. Yang pertama, USP. Ini parameter keberhasilan yang ada di stasiun sterilizer. Yang pertama ada unstring batch, yaitu 5%. Kemudian ada fruit loss, yaitu 0,50%. Yang ketiga ada empty batch stop, yaitu 1,7%. Dan yang keempat ada oil on